Halo guys, Joy Lur, Widih. Kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Sesuai janji kemarin, Mimin akan bahasin film yang berjudul Perfect World. Nah itulah. Oke cuy, tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja pasang posisi yang enak, kopi rokok, cemilan, sama cek kuotanya. Di awal film diperlihatkan di Istana Wu, seorang pria yang tengah menggendong seorang debai. Ia terlihat penuh dengan amarah. Begitu pula dengan istrinya. Karena bayi yang ada di pelukannya tidak diinginkan oleh keluarganya, terutama Si Wan dan Si Rui. Dan orang itu bernama Si Jiling. Lalu ia membantai habis pasukan di sana. Tak lama dari itu, Si Wan turun tangan dan bertarung dengannya. Lalu Chun Yining ikut membantu menambahkan aura ke naga milik Si Jiling. Namun seperti biasa, kita dialihkan ke beberapa tahun kemudian. Terlihat monyet besar atau kita sebut King Kong akan menghancurkan sebuah pelindung rune berwarna hijau. Tapi ketika ia mencobanya, ia terpental oleh pelindung itu. Lalu scene beralih di sebuah desa yang bernama Desa Batu. Kita diperlihatkan 5 anak muda yang tengah berlatih dengan digurui oleh seorang kakek tua bernama Si Yun Peng. Dan yang paling rajin adalah seorang bocil yang tadi di scene awal. Ia bernama Si Hao. Di tempat lain di lembah pegunungan, terlihat para pemburu sedang mengintai badak api berkepala 2 dan mereka sangat bersemangat karena badak itu bisa mencukupi persediaan makanan selama 2 bulan. Tak hanya itu, esensi badak itu akan digunakan untuk mandi obat anak-anak. Lalu mereka langsung menyerbunya. Dan ketika badak itu sudah terluka, tiba-tiba seekor elang skala hijau datang dan mengambil buruan mereka. Dan ternyata wilayah itu merupakan wilayah miliknya. Dan badak api itu masih sempat melakukan perlawanan sampai mereka terjatuh bersama. Di sisi lain, seorang pemburu yang bernama Si Pei Jiao, ia baru menyadari kakinya terbakar oleh api itu. Sehingga elang skala hijau menyadari keberadaannya dan segera menyerangnya. Dan di waktu yang sama, terjadi letusan gunung berapi yang membuat elang itu meninggalkan mereka. Sehingga mereka berhasil membawa badak itu. Di saat semua anak menyambut kedatangan ayah mereka, Si Hao bersedih karena merindukan kedua orang tuanya. Namun Si Yun Peng, ia berkata bahwa orang tuanya pergi ke tempat yang jauh dan mungkin akan segera kembali. Setelah itu, mereka pergi melihat hasil buruan dan juga melakukan ritual kepada Dewa Willow dengan dipimpin oleh kakek Yun Peng. Setelah beres ritual, anak-anak mereka dimandikan di satu bak yang airnya ditambah esensi sejati dari badak itu, yang bertujuan agar tulang mereka sekuat tulang badak itu. Kok bisa ya? Namun di sana
Anak-anak lain terlihat kokorojotan alias kesakitan dan keluar dari bak itu. Namun berbeda dengan si Hao. Ia satu-satunya anak yang kuat karena dijanjikan akan meminum susu hewan sesudah mandi. 少天，快击碎他，绝不能让他逃了！ Tak disangka-sangka, sesudah ia menyerap kekuatan inti esensi itu, tubuh fisiknya sebanding dengan anak binatang kuno itu. Noh, lihat aja tuh. Setelah semuanya usai, janji minum susu juga sudah terpenuhi. Terlihat si Hao memberikan sisa susu itu kepada pohon yang dipercaya sudah berkorban demi desanya itu. Selain itu, ia juga bertanya kepada pohon rungkat itu perihal orang tuanya. 他们长什么样都不知道，我想他们了。 Tak lama kemudian, datang adik Pihou memberi kabar kalau kakaknya dalam bahaya. Lantas, si Hao langsung menuju TKP untuk mencarinya. Sesampainya di sana, si Hao meminta meninggalkan telur itu. Namun mereka tak mendengarkannya. Dan alhasil, burung elang skala hijau datang menyerang mereka. Sampai saat si Hao yang memegang telur itu, ia beraksi dengan meloncat ke punggung elang skala hijau itu. Tak lama dari itu, anak lainnya juga kembali membantu dengan melempar batu. Dan ketika elang itu akan menyerang temannya, si Hao yang cerdas, ia menggunakan babi yang tadi buruan si elang untuk menjadi tameng teman-temannya. Di tempat lain, kakek Yun Peng memberi kabar kepada para pemburu untuk menyelamatkan anak-anak. Sementara si Hao dan temannya, mereka menemukan sebuah gua dan dengan kekuatan si Hao, ia membuka pintu gua itu. Di waktu bersamaan, sebuah rune muncul dan membuat pelindung di area sana. Namun elang skala hijau, ia yang menyerang dengan membabi buta, berhasil menghancurkan rune itu. Dan tak lama kemudian, para pemburu datang menyelamatkannya. Di sisi lain, kakek Yun Peng merasa aneh karena elang itu menyerang dengan membabi buta. Lalu Pihou datang memberikan telur itu kepada kakek Yun Peng kalau ia tidak menginginkannya. Namun kakek Yun Peng tidak bisa memberikan telur itu karena bisa menjadi ancaman. Dan ia mengajak anak-anak untuk segera kembali ke desa. Sementara Ahu dan Ahsan, mereka menahan serangan dari elang skala hijau. Di sana mereka menahannya sampai ke gerbang desa batu. Dan elang itu semakin marah ketika melihat telurnya akan dibawa masuk. Dan ia menghancurkan sedikit bebatuan di sana. Namun kakek Yun Peng ia berhasil menahan batu itu. Sementara Ahu ia membanting elang skala hijau itu. Dan karena menahan bebatuan tadi, kakek Yun Peng merasa kelelahan. Dan tak lama kemudian, Dewa Willow mengaktifkan pelindung di sana. Lalu Pihou yang memegang telur itu tiba-tiba menetas dan tak lama dari itu burung itu mati. Lalu kakek Yun Peng mengatakan kalau sejak dulu elang skala hijau sudah menjadi musuh bebuyutan. Dan Pihou juga meminta maaf kalau ia tidak tahu akan menjadi seperti ini. Di sisi lain, elang itu semakin marah atas kematian anaknya.
dan ia menggunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan pelindung di sana. Meski sudah tertimbun bebatuan, ia masih kokoh berdiri lalu menghampiri anaknya. Dan tiba-tiba Dewa Willow terbangun dan menghidupkan kembali anak burung elang itu. Tak hanya itu, Dewa Willow juga membangkitkan warisan kuno Primordial Demon Breed atau burung iblis purba. Lalu si Hao menjumpai anak burung itu dan meminta maaf. Juga ia berjanji takkan mengulanginya lagi. Lalu burung itu ditinggalkan induknya untuk tetap berada di desa batu. Singkat cerita, setelah keadaan membaik, Patriark dan para pemburu desa akan mencari tubuh Mighty Kalion yang kemungkinan sudah mati karena sudah tua di hutan belantara, guys. Widih, gila kali nih film cuy, mantap dah. Nah, pokoknya besok kita lanjut kembali. Dan jika kalian suka, tinggal subrek aja. See you next video. Bye-bye.